Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Nurul Devi Zakia, yang kedua Vela Retnawidya Stuti, yang ketiga Eka Kristalia Damayanti, dan yang keempat ada Hesti Eka Setianingsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis cross section. Apa sih analisis cross section itu? Yuk, simak videonya yuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cross section. Sebelumnya, suatu analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar-standar tertentu. Standar-standar tersebut bisa berupa standar internal yang ditetapkan oleh manajemen seperti target yang telah ditetapkan, perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya, dan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Tanpa adanya perbandingan ini, tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan suatu perusahaan menunjukkan perbaikan atau malah sebaliknya. Dari standar-standar tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, atau yang biasanya dikenal dengan analisis cross section. Analisis cross section atau perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen. Bonus bagi manajemen suatu perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, maka manajemen perusahaan akan memperoleh bonus. Dan apabila perusahaan tidak memperoleh untung di atas industri atau mengalami kerugian, maka perusahaan tidak akan memperoleh bonus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen persamaan industri sejenis. Yang pertama, kesamaan dalam jenis bahan baku dan supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan pada proses produksi yang dipunyainya. Kemudian yang kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lain, maka produk-produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Kemudian, kesamaan dalam atribut keuangan. Dalam sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh atribut yang relevan yaitu resiko, rasio PER atau price earning ratio, dan kapasitas pasar untuk menentukan besar kecilnya kapasitas saham. Perusahaan-perusahaan yang belum go public biasanya tidak memberikan laporan keuangan ke publik, dan dengan demikian data perbandingan akan sulit diperoleh, kecuali bank-bank yang mempunyai data-data keuangan nasabahnya. Tetapi data semacam ini barangkali akan sulit diakses oleh perusahaan lain, meskipun untuk perbandingan. Banyak juga perusahaan yang mempunyai usaha pokok tertentu, tetapi juga mempunyai usaha pada sektor lain, yang barangkali tidak terlalu dominan proporsinya. Kebanyakan laporan keuangan perusahaan semacam ini juga bersifat konsolidasi, tidak melaporkan per segmen. Berikut urutan-urutan semacam ini. Yang A, perusahaan dengan kegiatan tunggal pada sektor yang relevan, laporan keuangan tersedia. Kemudian yang B, perusahaan dengan beberapa aktivitas tetapi mempunyai kegiatan yang dominan pada sektor yang relevan, laporan keuangan tersedia. Kemudian yang C, perusahaan dengan banyak aktivitas, tidak ada aktivitas yang paling dominan,
Sulit menentukan sektor usaha yang relevan. Laporan keuangan per segmen tersedia. Kemudian yang D, perusahaan dengan banyak aktivitas, tidak ada aktivitas yang paling dominan. Sulit menentukan sektor usaha yang relevan. Laporan keuangan hanya berupa laporan konsolidasi. Kemudian yang ke E, perusahaan private, tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif perhitungan, yaitu diantaranya yang pertama menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, yang kedua yaitu menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasinya, dan yang terakhir yaitu menghitung nilai untuk presentasi tertentu. Misalnya menghitung suatu nilai untuk perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Untuk menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, ada beberapa alternatif perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata aritmatika, yang kedua menghitung rata-rata tertimbang, yang ketiga menggunakan median, dan yang keempat menggunakan modus. Kita langsung contoh praktiknya saja. Misalkan terdapat suatu data perusahaan industri dari beberapa perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, D, E, F, G, dan H dengan nilai ROA 10%, 12%, 12%, 13%, 9%, 12%, 8%, dan perusahaan yang terakhir yaitu 9%. Di data tersebut juga terdapat nilai buku saham, di mana nilai buku saham perusahaan A adalah 300, B 420, C 250, D 200, E 250, F 210, G 310, dan H 335. Selain ROA dan nilai buku saham, juga terdapat nilai pasar saham, yaitu 350, 400, 420, 450, 460, 350, 340, dan perusahaan yang terakhir yaitu 400. Yang pertama yaitu menghitung dengan rata-rata aritmatika, di mana perhitungan ini dilakukan dengan cara atau dengan rumus 1 per jumlah perusahaan dikalikan dengan jumlah total persentase ROA dari setiap perusahaan, yang menghasilkan 1 per 8 dikali 10 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 8 dan ditambah 9, yang menghasilkan nilai rata-rata industri 10,625%. Angka ini bisa digunakan sebagai standar untuk perbandingan. Yang kedua yaitu menghitung dengan rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan ini terdapat dua cara, yaitu jika menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya dan juga jika menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya. Rumus dari rata-rata tertimbang jika menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya yaitu nilai buku saham perusahaan A dikalikan dengan nilai ROA perusahaan A ditambah dengan nilai buku saham perusahaan B dikalikan dengan nilai ROA perusahaan B dan seterusnya hingga perusahaan H, lalu dibagi dengan total nilai buku saham. Begitu pula dengan rumus jika menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya, yaitu nilai pasar saham perusahaan A dikalikan dengan ROA perusahaan A ditambah dengan nilai pasar saham perusahaan B dikalikan dengan nilai ROA perusahaan B hingga seterusnya sampai perusahaan H, lalu dibagi dengan total nilai pasar saham seluruh perusahaan. Setelah perhitungan, maka diperoleh nilai 10,50%
untuk perhitungan jika menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya, dan juga 10,67% jika menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya. Perhitungan rata-rata sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim. Misalkan, ada 2 perusahaan dengan nilai ekstrim, yaitu plus 30% untuk perusahaan C dan 10% untuk perusahaan I. Dan ternyata perusahaan C mengalami kerugian karena kebakaran sebesar 11%, dan perusahaan I baru saja memperoleh lisensi impor. Maka barangkali analis akan menghilangkan 2 angka tersebut dengan cara semacam angka-angka outlier bisa dihilangkan dan tidak merusak analis. Selain itu juga ada cara lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan pengaruh nilai ekstrim, yaitu dengan menggunakan median dan modus. Ini merupakan cara ketiga dan cara keempat, di mana jika dengan menggunakan modus, maka nilai ROA diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar terlebih dahulu dan diambil nilai terbanyak. Maka nilai terbanyak dari perusahaan A hingga perusahaan H yaitu 12%, maka nilai rata-rata industri jika menggunakan modus yaitu 12%. Yang terakhir yaitu menggunakan median. Sama seperti menggunakan modus, maka nilai ROA diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu diambil nilai tengah. Nilai tengah dari perusahaan A sampai perusahaan H yaitu 10 dan 12%, maka perhitungannya yaitu 10% ditambah 12% dibagi 2, maka diperoleh hasil 11%. Dasar perhitungan dari keempat perhitungan cara tadi yaitu yang pertama menghitung rata-rata aritmatika yang menghasilkan 10,63%, yang kedua dengan rata-rata tertimbang yang menghasilkan 10,55%, menggunakan median yang menghasilkan 11%, dan juga menggunakan modus yang menghasilkan 11%. Pemilihan angka yang akan dijadikan rata-rata industri ini sangat bergantung pada pertimbangan dari analis itu sendiri. Nah, dari hasil perhitungan di atas, maka rata-rata industri dari perusahaan A hingga perusahaan H yaitu dari 10 hingga 12%. Selanjutnya adalah perbedaan antar industri. Pada waktu analis menggunakan perbandingan industri, analis mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Jika asumsi semacam itu tidak dipenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan industri yang sejenis, karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh David F. Scott Jr. dan John D. Martin pada tahun 1975 menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang berarti dalam angka-angka industri. Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh keduanya. Dari tabel di atas, nampak bahwa F rasio yang diperoleh untuk setiap tahun mulai tahun 1968 sampai tahun 1972 selalu lebih besar dibandingkan dengan F kritis. Dengan demikian, bisa diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rasio modal saham antar industri yang signifikan. Hasil semacam ini juga didukung oleh penelitian yang serupa dengan menggunakan data Kanada. Berikut ini hasil penelitian tersebut. Dari tabel di atas, nampak bahwa tidak ada perbedaan rasio utang atau modal saham antar industri. Nilai F hitung untuk setiap tahun lebih kecil dari nilai F kritis dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut ini data rasio keuangan Indonesia untuk beberapa industri yang dipilih secara acak. Rata-rata industri di BEJ Februari tahun 1995. Untuk keterangannya, DER atau Debt Equity Ratio, ROI atau Return on Investment,
ROI, Return on Equity, dan NPM atau Net Profit Margin. Rata-rata di atas dihitung dengan rata-rata aritmatika. Analis bisa mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penentuan industri yang dipilih, karena klarifikasi dari BEJ barangkali tidak memuaskan, dan juga dalam hal perhitungan rata-rata industri. Sekian penjelasan materi analisis cross-section dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.